mau menyampaikan ya sedikit materi yang kemarin saya sampaikan di Indonesian Blockchain Week. Kenapa saya anggap penting? Karena itu terkait dengan future crypto industry. Oke ya, pertama S&P 500 kita memang dalam ketakutan ya. Selalu ya price action wise saya hampir hafal ya. Dia selalu ya bearish divergent ya, turun bentar sampai area mediannya ya, terus dia naik lagi. Ya always has been. Dan ya kita sedang dihantui ya dengan yang namanya ya another AI. Karena AI ini seperti .com bubble, seperti startup bubble. Jadi bukan hanya mereka ini raising ya capital dari investor buat project ya quotes on quotes yang masih belum profitable. Di sisi lain ya, kalau kalian lihat neracanya, mereka punya banyak sekali hutang ya. Bahkan Bank of International Settlement ngomong harus hati-hati ya. Masuk top 3 pembiayaan yang harus dihindari oleh para pemberi pinjaman ya. AI itu banyak ya yang berhutang, bahkan sudah diwanti-wanti bahwa itu adalah sektor yang mana rawan ya gagal bayar secara utang. Ditambah ya Trump masih gila, ada ketakutan tentang kenaikan suku bunga. Jadi memang makro ini sangat tidak pasti ya teman-teman. Saya nggak ngomong sekarang kita dalam keadaan yang mana cukup enak ya secara makro. Cuman itu bukan sesuatu yang mana bisa kita predik 100%. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kripto ini udah punya jalannya sendiri ya. Dan ketika kita punya internal faktor, eksternal faktor, kita combine, bingung ya. Mari kita ya berfokus di internal platformnya ya. Karena Bitcoin ya sekarang pumping ya. Saya masih percaya dalam 6 bulan ke depan ini adalah area yang mana ideal ya untuk melakukan akumulasi. Saya selalu ngomong ya, kalau bisa nebak ya mungkin bottom ya 53.000 ya. Itu kalau ada one last shake out, oke. Itu saya lihat ya ini area of value yang saya nanti. Cuman as always saya katakan ya, either kamu beli di sini, kamu beli di sini, atau beli lagi di sini ya. Ini nanti akan saya ramalkan ya potential ya inverse ya head and shoulder. Nah, untuk market kedepannya. Jadi save up capital, the new brand new bull run is coming. Sesuatu yang nggak perlu ya, jangan dibeli ya. Saya jadi menasehati diri saya sendiri ya. Gimana? Ada suara nggak ini? Hati-hati kenapa ini maksudnya ini? Jadi ini yang saya lihat ya untuk BTC ya, dan saya selalu punya ya sekarang format baru karena market lagi nggak pasti. Jadi beberapa play akan saya sampaikan ya secara live supaya ya sebagai bentuk analisis
analisa internal yang kita lakukan, cuman ya dengan berbagai ya informasi yang gampang dipotong dan lain sebagainya, kadang saya juga nggak quite happy ya. Makanya terakhir yang saya share ya Pump Fund via live ya. Siapa nih yang masuk Pump Fund ya. Sebelum Ansem nge-tweet udah double. Karena saya dapat information ya sebelum crowd menggoreng ya Pump Fund. Ya, masuk quite heavy. Ansem juga ya. Karena saya tahu sebelum dia announce ya. Saya tahu Pump Fund bakal di-pump ya sebelum crowd. Terus saya juga tahu ya Ansem bakal naik ya sebelum dia launch ansem.io. Kalau ditanya kenapa tahu ya just tahu aja ya. Oke, jadi ya ada beberapa ya play, oke. Yang saya scan ya, saya lihat menarik ya. I think Morpho ini price action wise ya. Quite interesting. Nah, chart pattern yang mana selalu saya andalkan ya. Ya, I think Morpho in a pre-breakout skenario ya. Ya, make sure ya kalian punya good money management atau just put ya 2-3% dalam portofolio. Karena ya I think chart quite good ya. Oke. Stochastic cross ya, weekly chart ya potential good hodl at this time ya Morpho. Ya mungkin ditarik dulu lah ya choppy. Cuman fundamental wise, oke, I think this is the most use lah ya buat DeFi platform ya. Sekali lagi not financial advice ya. Ya sebelum rese ya selalu baca disclaimer ya. Baca semuanya ya, kita nggak pernah invest ya, nggak pernah kerjasama ya. Kita selalu menolak kerjasama. Cuman ini bukan konten promosi ya, murni analisa ya. Jadi ya price action wise ya, I think good chart. Yang lain menurut saya cukup selektif ya dalam bear market rally ini. Naratif ya mungkin selalu dapat info nih ya dari apakah ada ya play lain yang kalian perhatikan? Huma ya, Morpho quite good ya, potential play. Huma ya cuman kehalang ya di moving average.
ya Tibir ya, koin dari virtual, terus juga kayak quiet di-push ya naratifnya. Mmm, Kayaknya agak over extended tuh, maksudnya kayak udah terlalu di-push. Oke ya, ini webinar yang saya sampaikan di DBW kemarin. Saya bacakan ulang ya, beberapa poin yang penting. Pertama, kita dalam ketakutan rate hike. Kalau rate hike, orang akan jadi lebih pilih aset yang quite safe, orang nggak mau gamble. Cuman balik lagi, kalau uang murah pun banyak yang keluar, cuman nggak ada alasan buat beli sesuatu, ya aset nggak akan kemana-mana. Oke? Jadi likuiditas itu seperti keran, kalau udah ada tujuan yang jelas, ya itu nggak masalah lah ya, saya giniin. Oke. Ini sifatnya seperti keran. Kalau misalkan uangnya murah, cuman nggak ada alasan ya buat beli suatu sampah ya dalam tanda kutip, ya nggak akan gerak. Ya. Ini hanyalah seperti suatu leverage. Arahnya harus jelas. Arahnya bull market. Narasinya kripto oke. Boom, kerannya dibuka, ngocor duitnya. Ya, kalau duitnya dibuka kalau debit ya buat gimana ya analoginya ya. Market direction-nya harus bener ya. Market direction itu seperti keran. Sementara ini hanyalah volume air. Ya. Segede apapun ya volume airnya, kerannya nggak dibuka, nggak make sense. Ya. Oke lah ya, saya fullin screen. Lalu yang kedua ya, sekarang chart Nasdaq Bitcoin menunjukkan potensi rotasi. Biasanya kalau Nasdaq relatively overvalue dibandingkan Bitcoin ya secara RSI itu selalu menghasilkan brand new bull market. Ya, kamu lihat chartnya ya. Nasdaq, Bitcoin di all time high, market bottom. The same shit, market bottom. The same shit, masih kena FTX, terus habis itu bottom. The same shit. Ya, potential bottoming. Jadi secara matematis hampir bisa dipastikan ya akan selalu ada bull market lagi. Yang bisa kita analisa ya sebenarnya di mana potensi topnya, oke, sizing kita kayak gimana, dan gimana ya kita memproteksi diri kalau tesis kita nggak playing out. Oke. Lalu sama ya, ini gold Bitcoin RSI nggak terlalu signifikan dan saham menguat ya, minyak anjlok, Bitcoin cenderung diam. Saya ngomong saya percaya ya ada yang namanya relative strength. Bitcoin ini udah punya yang namanya negative correlation dengan US stock market dengan yang lain. Jadi ya, ini aset udah aneh sendiri ya. US stock market keeps on making you all time high, Bitcoin just doing Bitcoin things ya dengan 4-year cycle-nya. Jadi I think pergerakan harga ke depan ya ini yang saya ngomong udah tidak terlalu berpengaruh terhadap aset yang sudah tidak mau dipengaruhi ya. Karena dolar juga relatif melemah ya. Jadi memang beberapa aset-aset itu relatif oke ya buat dibit. Dan ya sekarang lebih dari 30% ya ini bank itu sudah mengadopsi Bitcoin. Jadi Fidelity ya, JP Morgan, Morgan Stanley dan juga berbagai bank yang mana besar di dunia lain, mereka ini udah mendorong ya adopsi kripto ke para user mereka. Jadi mereka ini ya buka rekening terus habis itu mereka ngerasa ya ini kayak orang harus di-FOMO-in kripto gitu loh ya. Jadi jangan salah ya, ini adalah industri yang besar ya dan mudah mulai banyak. Oke. Yang mungkin paling gede ya so far ya Fidelity lah ya. Mereka quite bullish ya. Hampir semua ya disikat. Dan
yang lain juga cukup mengikuti. Jadi more demand ya, better buat adopsi Bitcoin. Lalu ya, kita ini sekarang sedang dalam masa yang kurang jelas ya. Clarity Act tidak terlalu dorong ya setelah Trump menang pemilu. Ya dia udah dada aja ya sama crypto bros ya. Karena Clarity Act ini akan mendorong kejelasan Bitcoin ya sebagai suatu sekuritas. Karena ini ada 4 fase, di mana fase pertama initial distribution, yaitu adalah suatu fase di mana orang itu gampang ya bikin token. 2, network maturation, di mana banyak yang mana udah berkembang, punya komunitas ya kayak Solana, Transing dan lain sebagainya. 3 ya, certification gateway ya, ini mereka mulai maturing. Dan yang terakhir ya, network token ketika mereka ini udah diputuskan nih ya, apakah mereka yang masuk komoditas atau mereka ini masuk sekuritas. Nah, sekarang ya kalau kita lihat ya, perbedaan regulasi memang UAE ini yang paling advance ya. Kamu kalau wondering ya kenapa di sana itu banyak ya pemain-pemain kripto. Cuman ya dunia kadang adil ya. Di sana pun juga nggak selalu melulu enak juga ya, meskipun kriptonya oke gitu loh ya secara adopsi. Dan ya pembelajaran untuk next cycle teman-teman jangan ya, nggak ada yang pernah ngajarin buat all in. Karena sekarang ini yang menyebabkan kita nggak dapet ya out rally yang signifikan. Ya pertama memang flow duit masuk ke AI itu luar biasa gede, jauh lebih gede daripada yang teman-teman bayangin. 2, di market itu semakin banyak opsi sekarang. Orang bisa prop trading ya, habis-habisin duitnya. 2, main-main pump fund, habis semua ya, kena meme coin. Terus yang ketiga, yang ketiga adalah sekarang US stock juga udah mulai masuk ke kripto ya. Orang bisa transaksi beli US stock di exchange. Ya di tokenize gitu. Jadi semakin banyak pilihan ya, retail semakin pusing pasti. Oke. Lalu untuk crypto landscape sekarang gimana? Saya percaya ya, kita ini sangat undervalue sebenarnya. At this moment, at this time ya, kita ngomong aja secara valuation ya, kita sangat undervalue. Oh ya buat teman-teman ya yang mau masuk grup supporter, silahkan ya DM saya. Nanti saya fallback dan juga saya masukkan ya. Jangan kamu DM mau masuk grup supporter, langsung aja ID-nya apa supaya saya bisa masukkan ya. Jangan tanya lagi. Kalau kamu tanya berarti kamu jarang ikut live juga ya. Ya, dan secara ya logaritmik trendline kita mendekati bottom. Terakhir kita ada di area ini di 2015 ya, ketika kita mulai bottoming. Jadi apakah ini ke break? Menurut saya kita akan konsolidasi di sini. I think this is a good time ya buat DCA buat long term position.